Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Internasional kelas HES 4D akan memaparkan materi terkait subjek hukum internasional. Di sini kami membagi materi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada definisi subjek hukum internasional, yang kedua ada negara sebagai subjek hukum internasional, yang ketiga individu sebagai subjek hukum internasional, dan yang keempat ada organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Anissa Al-Mukaromah dengan NIM 2383120122 sebagai pemateri pertama, kemudian ada Rofikotul Janah dengan NIM 2383120130 sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Afrilia Aurelia Afisa dengan NIM 2383120138 sebagai pemateri ketiga. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita simak materinya. Materi yang pertama itu ada definisi subjek hukum internasional. Subjek hukum sendiri adalah pihak yang memiliki hak dan juga kewajiban dalam hubungan hukum. Dalam hukum internasional, suatu pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi salah satu dari indikator berikut. Yang pertama, memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional. Yang kedua, memiliki hak untuk mengirim perwakilan secara internasional. Dan yang ketiga, dapat mengajukan dan menerima tuntutan internasional. Materi selanjutnya adalah negara sebagai subjek hukum internasional. Menurut salah satu ahli, berpendapat bahwa negara adalah suatu lembaga atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang paling penting. Sebagai entitas yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan atas wilayahnya, negara dapat menjadi anggota dalam organisasi internasional seperti PBB. Keanggotaan ini memberikan negara akses pada forum global untuk memperjuangkan kepentingannya dan mempengaruhi kebijakan internasional yang dibuat. Negara bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan norma-norma hukum internasional, serta menyelesaikan sengketa dengan negara lain melalui mekanisme yang disepakati bersama. Negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui kerjasama internasional dan berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Negara menjadi subjek hukum internasional dapat dilihat pada zaman India kuno yang sudah mengenal hukum antar bangsa, termasuk pengaturan putusan raja, cara perang, dan juga perlindungan sipil. Hals International Law pada tahun 1880 mempertegas konsep negara sebagai subjek hukum internasional yang kemudian diadopsi dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara. Kualifikasi negara untuk mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional tercantum pada pasal 1 Montevideo The Convention on Rights and Duties sebagai berikut, yaitu yang pertama ada penduduk yang tetap atau rakyat. Rakyat adalah sekelompok orang yang menjadi penghuni atau warga suatu negara atau wilayah yang secara hukum diakui sebagai bagian dari negara tersebut dan memiliki hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, ada wilayah tertentu. Yang dimaksud wilayah adalah di mana rakyat tersebut menetap. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang menjadi kekuasaan atau kedaulatan suatu negara yang meliputi daratan, lautan, dan udara di atasnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada pemerintah. Yang dimaksud pemerintah adalah seorang atau beberapa yang mewakili rakyat dan memerintah menurut hukum negerinya. Yang keempat, ada kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu
kekuasaan tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik dalam maupun keluar batas-batas negeri. Selanjutnya ada materi individu sebagai subjek hukum internasional. Pada awalnya dalam sejarah hukum internasional, individu sendiri tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional, dan individu hanya dianggap sebagai subjek nasional, dan hanya negara yang diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Individu mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional secara historis dapat dilihat pada Perjanjian Perdamaian tahun 1999 yang memberikan kemungkinan bagi individu-individu untuk mengajukan tuntutan secara langsung kepada pengadilan internasional dalam beberapa kasus. Perjanjian yang membuat individu dianggap sebagai subjek hukum internasional yang antara lain terdapat dalam yang pertama ada Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang kedua, ada Perjanjian antara Jerman dan Polandia tahun 1922 mengenai Upper Silesia. Yang ketiga, ada keputusan Mahkamah Internasional Permanen dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api dan zip. Yang keempat, keputusan organisasi regional dan transional seperti PBB, LIO, Uni Eropa, dan lain-lain. Berdasarkan peradilan Nuremberg dan Tokyo tahun 1946, individu dapat dianggap secara langsung bertanggung jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap peri kemanusiaan. Ia tidak dapat berlindung lagi di belakang negaranya sendiri. Asas hukum ini kemudian dituangkan dalam UN Draft Code of Conventions Against the Peace and the Security of Mankind yang disusun oleh International Law Commission untuk meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional dikukuhkan dalam Genocide Convention, konvensi tentang pembunuhan massal manusia yang telah diterima langsung oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Desember tahun 1948. Melalui kedua peradilan tersebut, setelah Perang Dunia antara Jerman dan Jepang, kedua negara tersebut dimintai pertanggungjawaban sebagai individu atas kejahatan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Di antaranya yang pertama ada kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap hukum perang, dan kejahatan terhadap peri kemanusiaan yang ada pada Perjanjian Versailles. Individu juga merupakan subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum internasional. Contohnya, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan tidak boleh diskriminasi dalam segala hal, bentuk, dan situasi. Individu adalah salah satu subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Salah satu hak yang dimiliki oleh individu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan banyak lagi. Namun, hak asasi manusia seringkali dilanggar di berbagai negara di dunia. Di materi yang terakhir ada organisasi internasional sebagai subjek hukum
hukum internasional. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih apa sih yang dimaksud dengan organisasi internasional itu. Jadi organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional yang terdiri dari kumpulan negara-negara dan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hubungan internasional, organisasi internasional itu memiliki peran penting, diantaranya sebagai forum untuk negosiasi, kemudian forum untuk penyelesaian konflik, dan dapat memberikan bantuan serta kerjasama bagi negara-negara anggotanya. Terus kenapa sih organisasi internasional itu bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional? Nah, ada suatu peristiwa yang melatar belakangi diakuinya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Peristiwa itu bermula ketika Pangeran Bernadotte yang berasal dari Swedia terbunuh di wilayah Israel pada tahun 1948. Nah, pada saat itu Pangeran Bernadotte tuh lagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dari kejadian itu, PBB mengajukan advisory opinion kepada International Court of Justice atau disebut sebagai Mahkamah Internasional, yang secara garis besar isinya mengatakan bahwa ketika agen PBB mengalami luka maupun cedera saat menjalankan tugasnya, maka melibatkan tanggung jawab dari negara. Dari advisory opinion tersebut, PBB diakui sebagai subjek hukum internasional. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua organisasi internasional itu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh organisasi internasional agar dianggap sebagai subjek hukum internasional. Di antaranya itu yang pertama dibentuk melalui perjanjian internasional antara lebih dari 2 negara dan harus tunduk kepada rezim hukum internasional. Kemudian yang kedua itu memiliki sekretariat yang tetap. Dan yang ketiga dibentuk oleh pemerintah, artinya tidak dapat dibentuk oleh individu maupun badan swasta. Maka dengan dipenuhinya 3 kriteria yang tadi, organisasi internasional itu dapat memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional, seperti dapat membuat perjanjian internasional dengan subjek hukum internasional lainnya, kemudian dapat menuntut dan dituntut dalam pengadilan internasional, dan lain-lain. Kemudian organisasi internasional itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama organisasi universal dan yang kedua ada organisasi regional. Nah, yang dimaksud dengan organisasi universal itu adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat terbuka. Jadi tidak memandang ideologi, tidak memandang kondisi geografis, kondisi politik, dan sebagainya. Nah, tujuan utama didirikannya sendiri adalah untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di dunia internasional. Salah satu contoh organisasi universal itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB sendiri merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa keanggotaan PBB itu terdiri dari berbagai negara yang tersebar di seluruh dunia, yang saat ini terdiri dari 193 negara, salah satunya itu adalah Indonesia. Nah, tujuan utama didirikannya PBB itu adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia internasional, serta secara bersama-sama menyelesaikan perselisihan yang membahayakan perdamaian. Nah, dalam menjalankan tugasnya, PBB itu dibantu oleh badan-badan istimewa. Di antaranya ada UNESCO, yaitu singkatan dari United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization, yaitu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Kemudian ada WHO, yaitu singkatan dari World Health Organization, yaitu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian ada FAO, yaitu singkatan dari Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi yang bergerak di bidang bahan makanan dan juga pertanian, serta badan-badan istimewa lainnya. Yang kedua itu ada organisasi regional. Jadi yang dimaksud dengan organisasi regional itu adalah organisasi yang keanggotaannya berdasarkan kondisi geografis serta bersifat tertutup antar kawasan.
dan memiliki tujuan yang lebih spesifik. Salah satu contoh organisasi regional adalah ASEAN, yaitu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, keanggotaan ASEAN itu terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, kemudian ada Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Nah, salah satu tujuan utama didirikannya ASEAN itu adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di Asia Tenggara. Jadi bisa dibilang tujuannya itu adalah lebih spesifik di satu kawasan saja. Sekian pemaparan materi terkait subjek hukum internasional dari kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.